kita lanjut ya. Ice breaking itu adalah sebuah kegiatan atau permainan yang dilakukan pada awal pertemuan atau sesi untuk membantu memecah kebekuan atau kecanggungan antara peserta serta membangun interaksi dan komunikasi yang lebih baik. Itu yang namanya ice breaking. Ice itu es ya, breaking ya, breaking dipecahkan gitu ya. Jadi memecah kebekuan. Terbayang ya kalau kita dalam suasana di rapat pun, di kegiatan fasilitator pun pasti ada kebekuan itu. Ada sesuatu yang sangat monoton atau, mungkin saja ada yang merasa canggung, malu-malu, dan lain sebagainya. Nah, ice breaking ini memecah kebekuan itu dan membangun interaksi, komunikasi antar peserta menjadi lebih baik. Oke. Nah, tujuan dari ice breaking itu adalah menciptakan suasananya yang santai, menyenangkan, dan inklusif, sehingga memungkinkan peserta untuk merasa nyaman, terlibat secara aktif. Nah, ice breaking juga dapat melibatkan berbagai jenis kegiatan seperti permainan tim, pertanyaan cepat, tantangan kreatif, atau aktivitas fisik ringan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ice breaking. Tujuannya seperti ini. Oke, baik. Nah, ice breaking ini dapat membantu membangun kepercayaan, memperkuat hubungan antar peserta, mengurangi kecanggungan, menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran dan kerjasama lebih lanjut. Nah, kegiatan ini seringkali disesuaikan dengan konteks dan tujuan pertemuan, serta karakteristik peserta yang terlibat. Nah, mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing dengan ice breaking. Kita ikut pelatihan dimanapun pasti ada ice breakingnya. Karena itu membuat pelatihan kita juga menjadi menyenangkan dan tidak membosankan gitu ya. Karena memang ice breaking harus bisa membangun itu. Suasananya pun dibangun dengan yang positif. Dan biasanya ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita jadi kenal dengan satu sama lain dengan peserta yang belum kita kenal sama sekali. Nah, ini ya kerennya di ice breaking ini. Oke. Nah, ice breaking dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagaimana? Kenapa? Karena harus menciptakan suasananya yang positif. Motivasi belajar siswa dengan suasana yang positif, insya Allah siswa jadi senang belajar. Kalau misalnya kita dari awal datang, ibu guru nih, bapak guru datang, kuculuk 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 kucuk gitu ya. Terus dengan wajah yang ditekuk, wajah tertekuk, cemberut gitu ya, mungkin lagi sikat gigi, atau mungkin lagi kesel sama pasangan di rumah, atau mungkin lagi nggak punya duit, kadang-kadang pengaruh sama emosi kita. Kita datang ke kelas tanpa senyuman. Kemudian anak-anak yang riuh langsung dimarahin. Berisik, diam. Wah, gitu ya. Alih-alih ketegasan gitu ya. Sehingga membuat anak-anak baru datang sudah mendapatkan yang kurang enak, kurang nyaman di hati mereka. Itu dijamin kegiatan pembelajaran sampai akhir jadi nggak nyaman. Jadi canggung. Nggak membuat mereka jadi enjoy dengan kegiatan hari itu. Nah, ini artinya kalau kita sudah mempersiapkan diri, tugas Bapak Ibu guru saat ini lebih dominan sebagai fasilitator ya. Di kurikulum Merdeka lebih dominan menjadi seorang fasilitator. Jadi paling tidak kita ciptakan suasana yang positif, yang membuat mereka nyaman. Jadi mulailah dengan senyuman. Sekalipun hutang kita banyak, sekalipun kita sedang banyak masalah, sekalipun kita juga sedang kesal dan berduka cita, kadang senyuman akan mengobati itu. Kita melihat anak-anak kita yang lucu gitu ya, yang imut-imut, yang apalagi mereka manut-manut gitu, pasti menjadi hiburan tersendiri buat kita. Minimal kita berikan senyuman, lalu kita ajak mereka bercanda, dan kita bisa saja dengan alih-alih kita
ada urusan di kelas lain atau bagaimana gitu ya. Tapi mereka sudah diciptakan suasana yang positif. Insya Allah mereka akan mengikuti kegiatan belajar tanpa mengetahui apa yang terjadi dalam hati kita. Wih, ini pengalaman pribadi ya, karena saya juga dulu seorang guru ya. Jadi kalau pada saat terjadi sesuatu, hati saya sedang tidak nyaman dan lain sebagainya. Lalu saya menunjukkan kesedihan itu di depan anak-anak. Anak-anak saya itu hebohnya luar biasa. Rusuh huru hara kalau saya bilang. Ternyata emosi negatif yang ada di kita akan sampai ke anak-anak atau siswa kita. Sehingga mereka menjadi sulit untuk tenang. Gitu ya. Oke, ini ciptakan suasana yang positif. Lalu tingkatkan interaksi sosial antara kita dengan siswa gitu ya. Nah, oleh karena itu boleh saja kita seringkali membuat kegiatan belajar itu dengan dinamika kelompok supaya mereka juga saling berinteraksi antar teman. Jadi penugasan itu lebih sering dengan kelompok. Itu kan lebih cepat juga mereka belajar dan mereka juga pastinya akan membantu anak-anak yang slow learner, akan terbantu oleh anak-anak yang fast learner. Seperti itu. Lalu memunculkan keceriaan dan semangat pastinya. Jujur nih ya, Bapak Ibu di chat room coba tuliskan. Apakah hari ini, tadi sebelum saya mulai, sebelum mengenal Diana mulai, apakah Bapak Ibu sudah merasakan keceriaan dan punya semangat untuk mengikuti pelatihan ini sampai selesai? Ayo coba di chat room. Silakan. Yuk panitia boleh dibuka chat roomnya. Saya mau tahu nih pendapatnya dari teman-teman semua. Apakah eh, saya sudah berhasil memunculkan keceriaan dan semangat Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pelatihan sampai selesai. Nah, asik kan? Terima kasih, I love you full. Keren. Oke, terima kasih sudah ya, nggak ngantuk kan jadinya ya. Biarpun bagaimana lelahnya saya hari ini, Bapak Ibu tidak lihat saya lelah kan. Tadi Mbak Rere bilang juga, Bu Diana kelihatan ceria, cerah segala macam. Karena kesedihan tidak akan pernah saya tunjukkan pada saat saya sedang bersama peserta pelatihan atau murid-murid saya. Ternyata itu sangat berdampak soalnya. Kalau kita sedih akan berdampak karena dan saya yakin bahagia itu menular. Cie. Jadi ayo kita mulai bahagiakan diri kita. Nah, ternyata guru itu kalau menurut saya teori saya sendiri ya, harus banyak piknik. Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu bagaimana rasanya setelah liburan? Ada semangat baru nggak? Ayo, bahagia itu menular benar Pak. Ayo, pernah liburan nggak liburan? Aduh kasihan banget. Saya piknik mulu bener Pak Wisnu. Piknik terus saja. Ayo piknik, guru tuh harus piknik. Kalau kurang piknik biasanya suka oleng. Kenapa harus piknik? Karena dengan bukan soal pikniknya ya, nggak harus mahal loh. Piknik itu nggak perlu jauh gitu ya, mahal. Tapi bersenang-senang, refreshing itu penting. Saya makanya berusaha menyenangkan guru-guru saya sebulan sekali kita makan di mana, kemudian main kemana. Kenapa? Ternyata itu sangat mempengaruhi hati mereka. Mereka jadinya tidak jenuh, tidak bosan, kayak gitu. Oke, jadi perlu ya piknik, healing gitu. Karena kita harus meningkatkan hormon dopamin kita dulu sebelum kita mentransfer ilmu kita kepada anak-anak gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Sabar, sabar. Masih ada yang lain nanti ya. Bu Diana punya banyak stok. Kemudian ice breaking juga meningkatkan konsentrasi. Jadi biasanya kalau hati kita happy, kita seneng, fokus konsentrasi insya Allah akan didapat. Ya, contohnya seperti anak-anak yang aktif juga. Dia setelah dipuaskan energinya dikeluarkan, mereka happy dan lain sebagainya, mereka akan fokus duduk manis mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan gurunya. Boleh dicoba. Kemudian mengaktifkan siswa secara fisik dan mental ini pengaruh ke konsentrasi.
Nah, ini ya penting sekali, ice breaking juga seperti itu. Jadi ice breaking bisa saja nih, sayangnya kan kita adanya di online ya, jadi kegiatan untuk loncat-loncat, gimana-gimana itu kan nggak memungkinkan gitu ya. Jadi, banyaknya kita menggunakan, aplikasi dan lain sebagainya. Lalu merangsang kreativitas dan berpikir lateral juga juga ini ya yang, sangat penting bagaimana problem solving anak-anak akan terpacu. Nah, nanti, barangkali Bapak Ibu tertarik ikut pelatihan saya selanjutnya, saya akan mengisi pelatihan, membuat game edukasi untuk pembelajaran, khususnya untuk case breaking juga bisa. Tadi Bapak Ibu sudah lihat kan saya ada tebak gambar dan lain sebagainya, tebak pantun dan lain sebagainya, ada animasi-animasi yang dimunculkan itu juga salah satu cara saya buat sendiri sehingga, apa namanya, kegiatan jadi PPT itu bisa bermanfaat macam-macam, nggak cuma presentasi materi saja, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh metode, pembelajarannya nih ya, contoh. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, silakan dikembangkan sendiri. Misalnya kalau perkenalan ya nama dan salam. Peserta memperkenalkan diri satu persatu dengan menyebutkan nama mereka dan memberikan salam dengan atau gerakan khusus. Ini barangkali kalau luring itu akan menyenangkan dengan game, dengan permainan gitu ya. Nah, tadi saya lakukan menggunakan Slido, gitu ya. Oke, kemudian menggunakan fakta unik nih juga suka saya lakukan. Jadi setiap peserta berbagi satu fakta unik dan menarik tentang diri mereka kepada kelompok. Ini secara kalau misalnya dalam kelompok. Kalau untuk perkenalan tuh biasanya kalau saya menggunakan Slido pada saat kegiatan belajar tatap muka, saya, meminta mereka menuliskan ciri-ciri yang menonjol yang bisa saya kenali, teman-teman kenali, eee, seseorang itu. Kalau di daring begini agak sulit apalagi pesertanya banyak gitu ya. Kemudian permainan tim, ini paling banyak ya, peserta dibagi menjadi tim kecil, berpartisipasi dalam permainan sederhana, yang mendorong kerjasama dan kerjasama tim ya. Ini banyak sekali nih contohnya permainan dengan tim. Seperti apa, pakai kode-kode tertentu gitu ya, eee, ada beberapa, pokoknya ini akan menjadi seru gitu ya, membuat team building dengan kegiatan permainan. Keren pokoknya. Oke, baik. Kemudian brainstorming kelompok. Nih, peserta diberikan topik atau pertanyaan tertentu dan mereka berdiskusi dalam kelompok kecil, lalu menghasilkan ide dan solusi kreatif. Nah, ternyata kegiatan berkelompok itu sangat seru, menyenangkan. Bahkan siswa itu biasanya akan termotivasi bila bersama dengan teman-temannya dibanding mereka menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya, dan memang ini penting dibangun ya kolaborasi ini, komunikasi, kolaborasi, kritis dan kreatif karena merupakan, eee, kompetensi-kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh guru dan siswa. Ya, di sini adakah teman-teman yang tidak suka berkolaborasi? Saya yakin tidak ada ya. Guru zaman now harus bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu ya. Kemudian menggunakan puzzle atau teka-teki. Nah, ini biasanya dibuat dalam aplikasi tertentu. Nah, bisa juga sih dengan cara-cara yang lain gitu ya. Kalau saya alhamdulillah, membuat puzzle sendiri gitu misalnya menggunakan PPT gitu ya, PowerPoint, lalu nanti itu bisa jadikan sebagai ice breaking, tebak-tebakan itu juga termasuk ya. Jadi bekerja sama, memecahkan teka-teki, menyelesaikan puzzle dalam batasan waktu tertentu. Ini juga bagian dari, contoh pembelajaran dengan ice breaking. Lalu aktivitas fisik, aktivitas sederhana seperti bermain Simon Say atau musical chairs, ya dapat melibatkan peserta secara fisik, menciptakan suasana yang aktif. Biasanya banyak bergerak di sini.